Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojo dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dianggap beribadah. Adapun bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib yang dibawa Al-Quran yang kemudian terjadi sesuai dengan berita tersebut. Kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek susunan kata. 3. Kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek hukum atau reformasi. 4. Kemukjizatan ilmiah. Validitas Al-Quran sebagai sumber hukum yaitu 1. Al-Quran diturunkan Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW dengan jalan mutawatir. Tidak ada yang dapat mengubah atau menggantinya karena Allah SWT telah menjamin untuk menjaganya, sehingga menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah SWT. Adanya kesahihan penisbahan Al-Quran kepada Allah SWT. Al-Quran merupakan mukjizat yang lestari sepanjang masa, baik lafal maupun redaksi, bahkan substansinya. 4. Mengambil ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu akidah, ibadah, akhlak, serta etika yang merupakan kewajiban untuk diikuti. Kandungan isi Al-Quran sebagai sumber hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak, dan hukum-hukum amal. Amal dibagi menjadi 2, yaitu hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah lainnya yang menyangkut manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua, hukum-hukum muamalah, yaitu seperti akad, jual beli, dan hukum-hukum lainnya yang menyangkut manusia dan manusia, baik secara perorangan atau per kelompok. Hukum muamalah kemudian berkembang menjadi beberapa cabang, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pembinaan keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum ketatanegaraan, dan hukum ekonomi atau harta benda. B. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Secara terminologi, hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan takrir, yaitu hadis sebagai penguat. 2. Bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas. 3. Bayan naskhi, yaitu hadis menghapus hukum di dalam Al-Quran. 4. Bayan tashri, yaitu hadis menciptakan hukum syariat. C. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Syarat melakukan ijtihad. 1. Mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum Al-Quran. 2. Mengetahui hadis hukum. 3. Mengetahui ayat atau hadis yang telah dimasukh. 4. Mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma menyangkut hukum dan tempatnya. Mengetahui seluk-beluk qiyas. 6. Mengetahui bahasa Arab dan ilmu bantu yang berhubungan dengannya. 7. Mengetahui ilmu usul fikih. 8. Mampu menangkap tujuan syariat dalam menjerumuskan suatu hukum. Pun fungsi dari ijtihad, yaitu 1. Untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir. 2. Sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak tegas secara langsung
tidak dapat dipahami kecuali dengan ijtihad. 3. Untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. 4. Pengembangan prinsip hukum Al-Quran dan Sunnah karena ayat dan hadis yang jumlahnya terbatas dapat memecahkan berbagai masalah yang jumlahnya terbatas. Hukum taklif. Hukum taklif juga disebut juga hukum syar'i, yaitu ketentuan Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf dengan konsekuensi dan sanksi yang telah ditentukan. Hukum taklif dibagi menjadi 5. 1. Wajib. Macam-macam wajib, yaitu wajib syar'i, wajib akli, fardu aini, fardu kifayah. 2. Sunnah. 3. Haram. 4. Makruh. 5. Mubah. Taklif berkedudukan sebagai berikut. 1. Sangat penting, menempati kedudukan kedua setelah akidah. 2. Inti dari ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW pada akhir periode Mekah dan selama di Madinah. 3. Sebagai petunjuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Fungsi hukum taklif yaitu sebagai berikut. 1. Mengatur kebahagiaan manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. Mewajibkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, dan bahagia. 3. Sebagai stabilisator ketika meniti kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.